hariku. Bukanlah kekuatan dan mazmurmu, ya gunung baru dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi beranjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi beronjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Disilahkan duduk kembali. Saat ini saat yang indah. Kita datang persembahkan diri kita kepada Tuhan, mengantar kita dalam saat teduh. Saat ini saat indah. Fokuskan hidup kita. Untuk penyembahan ini benar kita merasakan urapan Tuhan, benar menikmati kuasa Tuhan dinyatakan melawat memberkati kehidupan kita. Berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan mentahirkan hati pikiran seluruh hidup kita. Kita persembahkan menjadi bejana yang indah Tuhan mau pakai memuliakan namanya. Saat ini saat indah, ku memuji menyembahmu. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini curapan-Mu ku rasakan saat
rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu, ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Suci-suci Allah yang maha tinggi, mari berdiri, kita memuji Tuhan nyanyian kemenangan iman nomor 1. Suci, suci,
Pertolongan kita di dalam ibadah ini, dari awal hingga berakhirnya, datangnya dari pihak Allah Bapa Pencipta langit bumi sekalian isinya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, oleh tuntunan penyertaan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Amin, silahkan duduk. Berjalan serta mukhalis, iringlah akan tapaknya. Kemenangan iman nomor 82. Serta muhalis, iringlah kan tapaknya. Ku senang keluh pun habis, ku gemas selamanya. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Sandarlah kan lengannya, lak lenyap sesal dan tangis, hatimu terhiburlah. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki engkau kelak ditariknya. Suaranya lembut dan manis, panggil kau, hai marilah. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Disilahkan berdiri, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kaulah harapan di dalam hidup ini. Engkau Tuhan kekuatan kami. Pujian kita meyakinkan kita bahwa pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Percayakan tangan kita dipegang oleh-Nya, dan Ia tidak akan melepaskan kita apapun keadaan yang terjadi. Dengan kekuatanku, ku dapat
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Ku hidup. pandang wajah-Mu Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Jangan Tuhan lepaskan. Kaulah Harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bahwa kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini sebagai wujud real bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami mengharapkan Tuhan terlibat dalam kehidupan kami bersama. Engkau harapan kami, Engkau pengandalan kami, dan sandaran kami Bapa. Kami dapat melampaui hari-hari kehidupan kami, kerja kami, kegiatan kami, pelayanan kami, bahkan kami menikmati semua kesempatan baik bersama dengan orang-orang terbaik di kehidupan kami semata-mata hanya karena anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan saja. Dan terima kasih kesempatan dapat beribadah kepadamu pada hari ini. Kami sangat menyadari juga bukan karena gagah kuat dan hebat kami, semata-mata hanya karena kerja Roh Tuhan dalam diri kami sehingga kami berada di sini memuliakan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan karuniakan kepada kami hati seorang murid yang terus mau belajar untuk Engkau tuntun dalam kebenaran-Mu sehingga kami hidup sesuai yang Tuhan mau. Kami ditemukan menyenangkan dan menyukakan Tuhan saja. Biarlah kiranya hari hidup yang Tuhan beri kepada kami hanya kami persembahkan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Kami juga percaya ya Tuhan di tempat ini bahwa berkat-Mu, perkenanan-Mu ada atas masing-masing kami saat kami memuliakan Tuhan dalam ibadah kami seperti ini. Kami mengucap syukur bahwa
bahwa Engkau telah pimpin kami dalam 1 minggu ini. Di semua kerja kami Tuhan telah memberkati, di semua kegiatan kami, baik yang bersekolah, yang kuliah, yang bekerja, atau yang berkegiatan di rumah. Terima kasih, semua dapat terlampaui hanya karena kemurahan Tuhan saja. Dan hari ini Bapa, kami mengucap syukur bersama dengan anak kekasih Sepdiva Wicaksono Palinggi atas kemurahan-Mu telah memberikan umur panjang kepadanya. Terima kasih untuk berkat kuat sehat yang Tuhan beri kepada anak kami. Kiranya anak-Mu Tuhan tuntun dalam kebenaran-Mu untuk semakin menyukakan Tuhan di sepanjang hidup yang Tuhan beri. Berkati orang tua, berkati adik-adiknya, berkati rumpun besar keluarganya, sehingga semuanya terpelihara sempurna dalam kemurahan Tuhan saja. Kami juga mengucap syukur bahwa Tuhan peliharakan kami semuanya dalam kemurahan-Mu ya Bapa. Meski kami menyadari tidak semua kami berada dalam kondisi yang sehat, ada sejumlah yang sakit. Doa kami bersama, kiranya mari Engkau berkenan menjamah ya Bapa, sehingga kemurahan-Mu terjadi atas tiap umat-Mu dan kami beroleh kesembuhan dari sakit yang diderita. Kami mohonkan belas kasihan-Mu. Engkau jamah saudara dari Ibu Marta, neneknya Vito, kakeknya Tali, juga mamanya Kesia, dan pemulihan sempurna atas kakeknya Septi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau sama-sama memberkati, sehingga dalam kasih karunia Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu nyata dan kuat sehat yang Tuhan beri hanya akan dipersembahkan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Kami bersati berdoa ya Bapa, biarlah kiranya Engkau ada untuk memberkati tiap anak-anak kami yang telah Tuhan percayakan bagi tiap kami ya Tuhan. Biarlah kiranya di semua aktivitas belajarnya, mulai dari playgroup sampai ke perguruan tinggi, baik mereka yang bersama dengan kami di kota Samarinda atau mereka yang berada di kota lain juga, mari Tuhan berkati sehingga mereka terpelihara sempurna dalam kemurahan Tuhan saja. Tahap demi tahap di semua pendidikan mereka Tuhan campur tangan dan buat berhasil, lebih dari hanya sekedar pencapaian akademik. Biarlah kiranya moralitas, mentalitas, bahkan spiritualitas mereka senantiasa akan bertumbuh seiring dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan mereka, dan mereka semakin disempurnakan, dewasa di dalam Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin bermanfaat dan berguna serta berdampak luar biasa bagi gereja-Mu ya Bapa. Kami mohonkan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya Engkau ada untuk campur tangan memberkati tiap tahapan anak-anak kami, juga mereka yang tengah menekuni PKL-nya, yang tengah menjalani masa-masa akhir, terlebih mengerjakan tugas akhirnya. Tuhan memberkati yang sementara mempersiapkan diri untuk ujian-ujian atau yang menanti saat hasil disampaikan kepada mereka. Kiranya Engkau menolong sehingga dalam kasih karunia-Mu anak-anak kami dapat menikmati pencapaian yang luar biasa. Mereka yang juga tengah menanti kesempatan wisuda, mari Tuhan bukakan jalan sehingga dalam kasih karunia Tuhan semua urusan terkait dengan wisuda yang mereka persiapkan, Tuhan menyediakan kesempatan itu dan mereka dapat mengikuti wisuda dalam pertolongan Tuhan saja. Mereka yang tengah mencari kerja, Tuhan berkati, berikan kekuatan, peluang terbaik Tuhan bukakan, dan iman percaya mereka serta pengandalan mereka kepada Tuhan akan semakin Tuhan tambahkan. Umat-Mu ya Bapa yang telah Tuhan serahi tanggung jawab kerja, baik pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam kota Samarinda, di luar kota Samarinda, yang berada di site pekerjaan yang dekat maupun jauh, di daratan ataupun di lautan, mari Tuhan memberkati sehingga mereka semuanya mengalami kemurahan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya perlindungan-Mu senantiasa selalu ada bagi tiap hamba-hamba-Mu dalam semua kerja yang ditekuni. Terima kasih bahwa sejumlah hamba-hamba-Mu telah Engkau izinkan ada bersama dengan keluarga berkumpul setelah bekerja beberapa waktu lamanya di tempat lain. Terima kasih dapat menikmati kebersamaan ini, dan beberapa yang telah kembali ke site pekerjaan juga mari Tuhan berkati sehingga mereka dapat menekuni pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan dalam semangat besar di dalam Tuhan, demi kemuliaan bagi nama Tuhan dan demi kepentingan kepemenuhan kebutuhan anak dan istri serta
keluarga yang Tuhan percayakan atas pundak mereka masing-masing. Doa kami kiranya Engkau senantiasa selalu ada juga untuk memberkati akan Ibu Margareta Tandian dalam menjalani masa kehamilan menjelang melahirkan. Tuhan memimpin dan menyertai sehingga proteksi dan perlindungan Tuhan ada atas hamba-Mu juga bagi janin yang dikandung dapat tumbuh kuat dan sehat, kelak lahir dalam pertolongan Tuhan, mengenal dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Anak kami tumbuh dalam kasih karunia-Mu sebagai alat pelayanan yang luar biasa di tangan-Mu. Sejumlah orang tua kami yang telah menjalani masa lanjut usia yang juga tengah purna tugas, kami mohonkan kiranya Tuhan berkati dan jagai sehingga mereka semuanya mengalami kemurahan-Mu Bapa. Kami mohon berkat-berkat-Mu, biarlah kiranya di usia yang sudah lanjut ini mereka tidak kemudian kurang produktif, tetapi lebih lagi bahwa mereka semakin Tuhan teguhkan menjadi alat pelayanan yang luar biasa di tangan-Mu di kesempatan hidup yang Tuhan masih beri dan karuniakan kepada kami bersama-sama dengan mereka. Doa kami Bapa kiranya Engkau terus memberkati sehingga dalam kasih karunia Tuhan kami dapat sinergi bersama-sama untuk melayani Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Bapa, setiap umat-Mu di tempat ini, biarlah kiranya masing-masing kami di semua fungsi dan peran kami dapat terlibat untuk ikut campur tangan dalam seluruh proses pelayanan yang kami lakukan di sini ya Bapa. Mulai dari sekolah minggu, pemuda, PKW dan PKP, pengurus yang ada, setiap anggota, mari Tuhan berkati sehingga semuanya dapat bersinergi untuk memuliakan Tuhan dalam kebersamaan pelayanan. Biarlah kiranya setiap presbiter dan penatua serta diaken, kami hamba-hamba-Mu juga dapat bergandengan tangan memuliakan Tuhan untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan menjadi berkat efektif di tangan Tuhan bagi seluruh umat-Mu ya Bapa. Kami mohonkan berkat-Mu bagi setiap kami dalam semua kontribusi pelayanan kami. Kami mengucap syukur sudah berada sampai di titik ini. Terima kasih bahwa pembangunan pastoral terus berlanjut. Doa kami kiranya dalam perampungannya Tuhan memberkati dana yang kami perlukan, sarana yang kami butuhkan, bahkan setiap kami yang Tuhan telah libatkan, mari Tuhan berkati sehingga Tuhan memperhitungkan kehidupan kami untuk dapat menikmati sukacita karena kami terlibat dalam seluruh kesempatan pelayanan yang Tuhan beri. Pergumulan kami terkait dengan kelanjutan pembangunan gereja, Tuhan campur tangan dan memberkati sehingga semua upaya apapun yang kami lakukan untuk berjejaring dengan pemerintah, biarlah kiranya dalam kasih karunia-Mu semua upaya yang kami lakukan dapat berbuahkan hasil oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja. Pemerintah yang telah ikut ambil bagian, yang telah menjadi alat penting di tangan Tuhan bagi pembangunan ini, Tuhan memberkati juga sehingga semuanya dapat merasakan berkat-berkat terbaik-Mu. Berkati juga Bapak Agus Wandi yang telah menjadi sarana, biarlah kiranya dalam kasih karunia-Mu Engkau senantiasa menuntun bahwa bukan hanya sekedar Tuhan pakai menjadi berkat bagi gereja, tapi biarlah kiranya hidupnya juga dapat menerima berkat karunia keselamatan dari dalam Tuhan saja. Kami mohon ya Bapak kiranya kasih karunia-Mu senantiasa ada bagi tiap umat-Mu pada hari ini. Engkau ada untuk melawat dan memberkati setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di sini, siap berperkara menolong kami dan siap untuk memimpin dan menyertai kami di semua pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi. Setiap kami terbuka di hadapan Tuhan, biarlah kiranya Engkau tilik setiap keberadaan kami, apapun situasi dan keadaan yang kami alami, Engkau tahu detail semuanya ya Bapa. Itulah sebabnya kami bersehati untuk membawa hidup kami hanya kepada Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami untuk
dapat terus mengalami Tuhan yang luar biasa di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan di sini Engkau ada, berkat-Mu dan lawatan-Mu tengah terjadi atas kami. Firman-Mu yang akan kami dengarkan juga, biarlah kiranya menjadi berkat bagi setiap kami. Kami Engkau koreksi, kami Engkau motivasi, kami Engkau tuntun sampai kepada titik perjumpaan dengan Tuhan untuk mengalami jamahan-Mu Bapa, dan berkat firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan khususkan, mari Tuhan berkati dalam pengurapan Tuhan, diteguhkan dalam kuasa-Mu untuk menjadi sarana efektif di tangan Tuhan. Siapapun kami dalam tanggung jawab pelayanan pada hari ini, Tuhan berkati, mampukan kami mengangkat tanggung jawab pelayanan sehingga kami senantiasa dalam perkenanan Tuhan memuliakan Engkau. Berkat dan lawatan-Mu Bapa menjadi bagian dan milik kami bersama. Kami percaya di sini Tuhan hadir, lawatan-Mu tengah terjadi, berkat-Mu menjadi bagian milik kami bersama. Kami bawa doa kami, Bapa, pengucapan syukur kami atas nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Disilahkan Bapak Ibu jika ada yang mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Mari berdiri, kita lantunkan pujian ini kepada Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah
setia, setia selamanya. Benar Tuhan, jiwa kami rindu menantikan Engkau. Terpujilah namamu atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, memberkati kami semua sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati urapi hamba dengan Roh Kudus-Mu sehingga hamba boleh memperkatakan firman-Mu ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jam pemberitaan firman kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan untuk setiap kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur bahwa ada waktu dan kesempatan kita boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Jika kita sudah mendapatkan, mari kita perhatikan dan saya akan membacakan bagi kita semua dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan sampai ayat yang ke-17. Saya membacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru 2 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Topik perenungan firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan belajar kehidupan orang percaya sebagai anak-anak Allah. Kehidupan orang percaya sebagai anak-anak Allah. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus, dan kitab Efesus ditunjukkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Surat ini ditulis untuk memberitakan sebuah pengajaran atau pengajaran dan nasihat kepada jemaat Efesus agar mereka dapat memperhatikan cara hidup mereka dan agar hidup mereka layak di hadapan Allah. Orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah, dan dalam perikop pembacaan kita pada saat ini disebut sebagai anak-anak terang. Yohanes 1 ayat 12 berkata bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan kita bisa menjadi anak-anak Allah itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang berdosa. Jika tidak ada kasih karunia Tuhan, maka tidak akan ada pengharapan. Kasih karunia berarti hadiah yang cuma-cuma diberikan oleh Allah kepada kita tanpa harus membayar apapun kepada Allah. Tetapi bagaimanakah respon kita, bagaimana respon manusia terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan, berbicara tentang karya Kristus, kita tidak terlepas dari namanya pengorbanan Kristus di kayu salib. Kasihnya yang tidak terbatas dan
kuasa kebangkitannya. Dan itu merupakan semua adalah pondasi iman kita. Namun bagaimanakah cara kita? Bagaimana cara kita untuk menanggapi semua yang telah Kristus lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya hidup dalam kesibukan kita sehari-hari tanpa memperlihatkan makna dari karya Kristus itu, atau kita mengizinkan karya Kristus itu mempengaruhi cara hidup kita dan kita berkarya serta berinteraksi dengan sesama dalam hal yang baik. Karena itu Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ini memberi petunjuk kepada kita yang sangat jelas bagaimana agar kehidupan kita itu sebagai umat Tuhan yang telah ditebus supaya kita hidup sebaik-baiknya. Berbicara tentang hidup, itu tidak berarti kita tidak terlepas dari kehidupan kita yang sekarang, dan kita hadir dalam tempat ini karena kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Satu kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri bahwa dunia sekarang ini adalah dunia yang telah banyak maju dalam berbagai banyak hal, termasuk dalam bidang teknologi. Kita tahu bahwa teknologi sekarang adalah teknologi yang semakin canggih. Hidup semakin mudah, tetapi tentu lubang dosa itu akan semakin lebar. Karena iblis akan memakai berbagai macam cara sehingga dengan mudah untuk menjatuhkan umat manusia. Sekarang manusia semakin maju, semakin banyak orang pintar, dan orang-orang yang hidupnya bernasib baik sekarang ini sedang menikmati kemewahan yang ia miliki. Namun di sisi lain, dunia sekarang adalah dunia yang kacau balau atau dunia yang penuh dengan banyak masalah, di mana manusia semakin tidak mengetahui apa artinya sebenarnya hidup dan bagaimana seharusnya hidup bersama sesama, terlebih kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa kehidupan yang Tuhan berikan ini, yang dianugerahkan kepada kita, sesungguhnya memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita harus memahami bahwa kita hidup itu harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita hidup sesuai dengan kehendak dan kemauan kita sendiri. Ketika Tuhan masih memberikan kita kehidupan, maka tentunya kita sebagai orang percaya harus tahu makna kehidupan dan bagaimana memaknai karya Kristus dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bagaimana ciri kehidupan orang percaya sebagai anak-anak Allah. Bagaimanakah ciri kehidupan orang percaya sebagai anak-anak Allah? Yaitu hidup dengan bijak. Di dalam ayat 15 dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup dan janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang bijak. Di dalam Alkitab Terjemahan Baru 1 dikatakan seperti orang arif. Kata perhatikanlah ini dalam bahasa aslinya ini merupakan sebuah kata kerja atau kata perintah untuk melanjutkan sebuah kegiatan, dan seksama di dalam bahasa aslinya itu merupakan sesuatu yang dikerjakan dengan akurat, tepat, dan konsisten. Di sini Paulus memberi perintah supaya agar jemaat atau kita, jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, sebagai orang-orang percaya terus memberi perhatian dengan seksama. Mereka peduli
Mereka penuh perhatian, akurat dan tepat. Perintahnya di sini yaitu bagaimana kita hidup, namun bukan hanya tentang menjalani hidup, tetapi juga tentang hidup dengan tujuan yang penuh makna. Serta di sini Paulus ingin menasehatkan kepada kita supaya kita memberi perhatian serius atau kepedulian terhadap perilaku dalam kehidupan Kristiani kita, dan memastikan apakah kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam pembacaan kita hari ini dikatakan bahwa orang yang mengerti kehendak Tuhan dikatakan sebagai orang yang arif atau orang yang bijak. Pembacaan kita, Paulus mendorong agar orang-orang percaya yang ada di Efesus pada saat itu, mereka hidup dengan arif atau hidup dengan bijaksana. Arif artinya sebuah karakter yang bijaksana, teliti, cerdik, dan paham mengenai kebenaran. Jadi hidup seperti orang arif artinya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bijaksana dan senantiasa berusaha untuk memahami kehendak Tuhan. Mereka menggunakan waktu dengan baik, menggunakan waktu dengan bijak untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dan tentunya hidupnya bermakna dan ada buah yang dihasilkan dari kehidupannya itu. Orang yang bijak tentunya tidak akan mementingkan dirinya sendiri, tetapi ia akan memancarkan kemuliaan Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Serta bijak ini bukan hanya sekedar untuk diketahui, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan kita. Orang yang arif atau orang yang bijak memiliki kehidupan yang bermakna dan memahami bahwa hidup ini adalah pemberian dari Allah dan mempunyai tujuan dengan kehidupan tersebut. Dan hidup kita menjadi penuh makna dan bermanfaat apabila kita hidup dalam kearifan atau kebijaksanaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk hidup bijaksana. Jangan seperti orang bebal, seperti dikatakan dalam ayat 15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Kita dipanggil untuk melakukan atau menggunakan hikmat Allah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang akan membuat kehidupan kita ini bermakna dan berkenan kepada Tuhan. Paulus memberikan peringatan kepada kita supaya kita tidak hidup sama seperti orang bebal. Bebal di sini kebalikan dari orang arif atau orang bijaksana. Bebal atau bodoh yang bebal atau bodoh ini merupakan pengertiannya yaitu mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan, tetapi dengan sadar atau dengan sengaja tidak mau untuk mengerjakannya. Jadi orang bebal ini akan hidup tanpa adanya pertimbangan, sering menunda-nunda pekerjaan dan lebih menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Ada juga mereka yang hidup tanpa tujuan, yaitu orang-orang yang tidak memiliki rencana atau tujuan hidup yang jelas. Mereka hanya mengikuti arus tanpa adanya pertimbangan, sehingga karena tidak adanya prinsip atau tujuan hidup yang jelas, sehingga mudah terpengaruh oleh orang lain atau situasi yang terjadi pada zaman sekarang ini, sehingga mudah sekali untuk jatuh di dalam dosa. Di sini kita bisa melihat perbandingan bagaimanakah kita harus hidup. Apakah kita mau hidup seperti orang bebal atau
kita mau hidup seperti orang bijaksana dan tidak hanya mengikuti arus kehidupan. Kita mau seperti orang yang arif dan bijaksana, yang mau menggunakan waktu dengan bijak untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dalam menjalani kehidupan ini terus berkarya bagi Kristus, terus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dan tentunya kita hidup bermakna dan ada buah yang dihasilkan dari kehidupan kita. Dan kuncinya untuk hidup menghasilkan buah dan berkenan di hadapan Tuhan, mari hidup dengan arif atau hidup dengan bijaksana. Kemudian, ciri kehidupan orang percaya sebagai anak-anak Allah tidak hanya hidup dengan arif, tetapi yang kedua adalah hidup mempergunakan waktu yang ada. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup mempergunakan waktu yang ada. Secara harafiah ini berarti kita mengambil sebuah kesempatan. Di mana ungkapan ini berasal dari kaum saudagar atau pedagang yang rajin untuk mengamati dan memanfaatkan musim-musim untuk berdagang. Serta secara khususnya merupakan suatu bagian yang besar dari hikmat orang Kristen untuk memanfaatkan waktu yang ada. Orang percaya ini harus menjadi bendahara yang baik atas waktu yang ada, serta berhati-hati untuk memanfaatkannya untuk memiliki tujuan-tujuan yang baik dalam kehidupannya. Dalam pembendaharaan kata Yunani ini ada dua kata yang penting untuk waktu. Yang pertama yaitu kronos, di mana kata kronos ini ditunjukkan sebagai waktu yang sedang berjalan. Waktu yang ditandai seperti jam yang jarumnya itu terus bergerak, serta mekanis, kalender, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan penjadwalan. Dan yang kedua yaitu karios. Kata ini lebih merujuk kepada sebuah momen atau sebuah kesempatan, misalnya kesempatan untuk berjuang dalam pendidikan, itu merupakan momen karios. Masa yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah karios, atau sebuah kesempatan yang sangat penting, yang mengacu pada momen-momen khusus, kesempatan dan titik balik dari kehidupan ini. Momen di dalam hidup itulah yang senantiasa membentuk setiap kehidupan kita. Jadi setiap momen yang kita hadapi, setiap momen yang kita lewati, itulah yang akan membentuk setiap kehidupan kita. Sehingga setiap orang yang mempergunakan momen atau kesempatan yang baik dapat menyadari betapa pentingnya momen dan kesempatan dalam kehidupan ini. Ketika kita berbicara tentang waktu, adalah kata yang sulit untuk didefinisikan. Waktu itu akan terus berjalan dan berlalu begitu cepat. Waktu tidak dapat kita hentikan atau tidak dapat kita ubah. Dan seperti detik yang berlalu tidak dapat tidak dapat dikembalikan lagi. Jadi waktu akan terus bergerak maju dan mengubah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Waktu tidak akan pernah kembali, sehingga dalam kaitannya dengan kehidupan kita ini, kita mendapati suatu fakta bahwa kehidupan yang sementara kita jalani merupakan kehidupan yang sangat singkat. Seperti sebuah pepatah yang mengatakan bahwa waktu adalah uang, time is money. Ketika kita menyia-nyiakan waktu yang ada, itu berarti sama halnya di mana kita ini menyia-nyiakan hal-hal yang berharga dalam hidup ini yang akan kita peroleh. Karena itu
waktu itu merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yang kita miliki dalam hidup ini bahkan lebih berharga dari uang. Karena kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Dan dalam ayat ini kita diajarkan untuk menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Mungkin kita akan terkejut dengan waktu yang kita sia-siakan selama ini untuk hal-hal yang duniawi yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sementara waktu yang kita gunakan untuk hal-hal rohani bagi pekerjaan Tuhan itu mungkin sangat sedikit. Kita dapat merenungkan kembali sejauh ini perjalanan kehidupan kita. Apakah kita pakai lebih banyak untuk hal-hal dunia, atau sudahkah kita gunakan kesempatan yang Tuhan masih beri untuk kita pakai dalam melayani bagi pekerjaan Tuhan? Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa kesempatan itu tidak selamanya ada. Karena waktu akan terus berjalan dan tidak dapat dihentikan. Namun kadangkala karena kesibukan, biasanya kita akan melalaikan persekutuan. Padahal kita sebagai orang Kristen, persekutuan ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Janganlah hanya mengejar kekayaan, mengejar harta benda. Jangan memfokuskan diri kita untuk mengajar perkara-perkara dunia. Karena kita tahu bahwa semuanya itu hanya sifatnya sementara, akan binasa. Jangan karena sibuk dengan perkara-perkara dunia, sehingga kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1-2 jam ke depan. Apakah kita masih bisa menikmati kehidupan ini? Apakah kita masih bisa kuat, sehat? Kita tidak tahu. Karena kita tahu bersama bahwa semua itu adalah rahasia Tuhan. Kehidupan kita semua ada dalam kendali Tuhan. Kita tidak dapat mengendalikan kehidupan kita tanpa bantuan Tuhan. Karena itu, jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, seperti jika kita memberikan kesempatan untuk melayani, ketika kita diberi kesempatan untuk mengangkat pelayanan, gunakanlah itu dengan baik. Gunakan setiap potensi yang kita miliki dalam diri kita, gunakanlah itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan fokus, tidak merasa bahagia, atau bahkan kita tidak mempunyai semangat untuk hidup. Sebab Tuhan telah memberikan potensi di dalam diri kita masing-masing, dan pergunakanlah itu semua sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Perasa karena hari-hari ini adalah jahat ini menunjukkan bahwa Paulus ini menyadari bahwa dunia di sekitar jemaat Efesus pada saat itu ialah penuh dengan dosa dan kejahatan. Efesus merupakan pusat agama kafir. Di kota tersebut terdapat kuil yang besar, Dewi Artemis, juga terkenal banyaknya tukang sihir yang berdiam di kota itu. Dan di dalam dunia kita saat ini, kita sebagai orang Kristen harus menjalani hidup hanya untuk Allah dan yang telah memanggil kita, dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang baik.
Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 10, firman Tuhan, karena kita ini adalah buatannya, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Oleh karena itu kita didorong untuk hidup dengan hikmat dan penuh dengan Roh Kudus, supaya kita dapat melawan godaan dosa, sehingga kita dapat menggunakan waktu yang ada itu dengan bijaksana. Dalam kehidupan ini, hidup kita ini dipenuhi dengan pilihan. Kita bisa memilih untuk hidup bermakna atau memilih hidup yang sia-sia. Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, kita mengisi kehidupan kita dengan memanfaatkan waktu yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Yang kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus mengetahui bahwa semua itu ada waktunya. Kesempatan itu tidak akan kembali lagi, karena betapa berartinya waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, karena hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada saat ini. Waktu itu akan terus berjalan. Oleh karena itu, ingatlah bahwa apa yang telah kita perbuat pasti akan dicatat dalam waktu, dan itu tidak akan mungkin dapat dihapus oleh siapapun juga. Gunakanlah setiap kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab kita tahu bersama bahwa karena setiap detik dalam kehidupan kita itu pasti akan berlalu begitu saja dan tidak dapat kita ulang kembali. Sehingga perlu untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari menggunakan waktu sebaik-baik mungkin, agar di dalam menjalani kehidupan ini, kita boleh menyerahkan kehidupan kita kepada tangan Tuhan untuk dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kemudian, yang ketiga atau yang terakhir, ciri kehidupan orang percaya sebagai anak-anak Allah, yaitu hidup mengerti kehendak Tuhan. Hidup mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh di sini berarti tanpa akal atau tidak memiliki pengertian. Artinya bahwa ketidakmampuan seseorang dalam menangkap maksud Tuhan di balik segala sesuatu atau segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Ada kalanya jika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, seringkali kita mempersalahkan Tuhan dalam kehidupan ini. Biasa kita mengatakan bahwa kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Tuhan mengizinkan permasalahan ini datang dalam kehidupan saya. Kita tidak mau menerima apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, tidak mau menerima apa yang Tuhan telah rencanakan dalam kehidupan kita tentang apa yang kita alami. Sehingga kita sering sekali bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan terkadang kita tidak sadari bahwa di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, di balik semua yang kita alami, ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita imani, bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal buruk bagi kita.
Sama seperti kisah Yusuf yang mampu menangkap kehendak Allah walaupun saat itu dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia dijadikan sebagai seorang budak. Dia dibawa ke Mesir di mana ia bekerja kepada Potifar, dan setelah itu dia difitnah oleh Potifar dan dia dipenjarakan. Namun karena Yusuf ini mampu untuk menangkap kehendak Tuhan dalam kehidupannya, akhirnya pada saat itu ia dapat memelihara kehidupan saudara-saudaranya serta suatu bangsa pada saat itu, karena dia tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Seseorang yang telah percaya kepada Tuhan tentu akan berusaha untuk mencapai tujuan Allah dalam kehidupannya, dan tujuan Allah tidak lain adalah supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menggunakan akal dan pikiran kita untuk mencari dan melakukan kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehendak Allah. Kehendak Tuhan memang seringkali melampaui rancangan-rancangan manusia dalam kehidupannya. Tetapi dalam ketaatan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan, disitulah terpancar satu hikmat untuk dapat mengerti kehendak Tuhan itu. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini perlu untuk benar-benar mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita tidak terus untuk mempersalahkan Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, permasalahan-permasalahan hidup yang kita alami. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, marilah kita hidup dalam kearifan. Kita hendak pancarkan lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita sehari-hari kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Serta mari mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya ketika Tuhan masih menganugerahkan waktu kepada kita, dan pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu bahwa waktu itu tidak akan kembali, mari kita gunakan kesempatan yang ada, karena hidup ini adalah kesempatan. Dan marilah kita senantiasa mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita, supaya dengan demikian hidup kita dapat bermakna, baik itu kepada sesama kita, terlebih lagi bermakna bagi nama Tuhan. Amin. Atas pembacaan firman Tuhan kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan atas setiap kasih dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur kepadamu untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu ini boleh tertanam baik dalam hati pikiran kami, tidak berlalu begitu saja, melainkan mengambil bagian dalam kehidupan kami untuk menjadi anak-anak Allah yang tahu untuk melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Diberkatilah kita dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan akan dikumpulkan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di buletin. Bersama kita memuji Tuhan, nyanyian kemenangan iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu.
Semua yang Tuhan buat, semua yang Tuhan beri, membuat kami semakin takjub, semakin kagum akan kasih-Mu. Biarlah oleh setiap perbuatan tangan-Mu mengajarkan kami untuk semakin merenung tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak terkatakan, sehingga setiap waktu, setiap saat di hidup kami dapat persembahkan hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Kiranya kami dimampukan untuk menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, menggunakan waktu yang ada dan semakin memahami kehendak-Mu di hidup kami. Tuhan menolong Ibu Juwita menjalani masa magang, kuat dan sehat, dan boleh tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih waktu indah Tuhan beri kami persembahkan tanda syukur kami kepada Tuhan. Korban-korban persembahan umat-Mu hari ini, berkenanlah Tuhan atasnya memberkati, dipakai dengan penuh tanggung jawab dalam pelayanan, diberkati dalam pekerjaan selanjutnya, di hidup pribadi bersama keluarga. Hamba-hamba-Mu yang telah berjalan mengumpulkan persembahan umat-Mu, Tuhan tolong mampukan setia melayani Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami tatang persembahan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, sebab Engkaulah Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Mari berdiri, kita puji Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Hormat akan Engkau. ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada
Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Di akhir kebersamaan kami memuliakan Tuhan di ibadah kami pada saat ini. Kami menyatakan pujian yang sekaligus menjadi pernyataan iman kami. Kami mengagumi Engkau ya Bapa dalam segala kebesaran-Mu. Kami sangat meyakini Tuhan mampu untuk melakukan perkara-perkara ajaib atas setiap kebutuhan dan keperluan-keperluan kami. Biarlah kiranya di semua keadaan yang kami jalani, Engkau senantiasa ada, hadir untuk menopang, menjagai, dan memeliharakan setiap kami Bapa. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan pulang kembali menekuni keseharian kami. Biarlah kiranya Tuhan temui kami sebagai pribadi yang bijaksana di kehidupan kami. Ditemukan sebagai anak-anak-Mu yang memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk memuliakan Tuhan. Dan Engkau akan pakai kami Bapa sebagai anak-anak-Mu yang bukan hanya sekedar cakap melayani, tapi juga kami sampai ke dimensi memahami dan mengetahui setiap kehendak-Mu dengan sempurna. Dan Engkau tolong kami untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki atas masing-masing kami. Kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mohonkan belas kasihan-Mu kiranya, berkat kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penghiburan Allah Roh Kudus akan mengawali perjalanan kamu sekalian sejak hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menyambut saleh-salehnya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan, diucapkan terima kasih untuk ketenangan kita bersama menyembah Tuhan. Lawatan Tuhan ada memberkati kita dan sebentar kita akan kembali penuh dengan sukacita. Berita gereja disampaikan oleh yang bertugas, disilahkan. Salam. Kami ucapkan terima kasih atas ketenangan kita mengikuti ibadah. Kiranya ibadah kita pada hari ini kita akan pulang mengingat firman Tuhan yang telah disampaikan dan kita akan imani dalam kehidupan kita. Seluruh jemaat dan gembala Gereja Kibait Samarinda mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari atau Bapak Ibu yang pertama kali datang bersama kami. Kiranya ke depannya kita tetap bersama-sama memuji muliakan Tuhan di tempat ini. Kalaupun ada, kami persilahkan berdiri atau angkat tangan di tempat. Mungkin ada tapi malu-malu. Selamat datang, Tuhan memberkati kita semua. Adapun pengumuman yang kami dapat sampaikan pada hari ini mengenai pelayanan kita seminggu ke depan.
pada hari besok tidak ada buletin, ada ibadah lansia. Jam berapa? Jam 6 dimulai di tempat Ibu Oma Axel atau Ibu Kristina Saleng di samping gereja. Bagi lansia ingat itu jam khusus untuk kita bertemu dan menyaring firman Tuhan. Dan yang kami dapat sampaikan, satu, pada hari Jumat tanggal 12 bulan 9 2025 ibadah doa sekolah minggu di Gang Otok atau di gereja pada jam 17. Jumat pada tanggal 12 bulan 9 2025 ibadah doa dewasa di gereja pada jam 19 WITA. Minggu pada tanggal 14 ibadah sekolah minggu di gereja jam 7.30 dan ibadah dewasa pada jam 9 sampai selesai. Minggu pada hari ini tanggal 7 bulan 9 2025 ada ibadah PKP dan PKW di keluarga Bapak Alberton Panan dengan alamat Perumahan Kemuning, Jalan Ring Road Selatan, Lok Bahu, Sungai Kunjang. Jamnya 16.30 ya Bu ya. Dan ada yang kami sampaikan di sini bahwa sesuai dengan keputusan kita Persekutuan PKW, habis ibadah ini ada kunjungan ke tempat Ibu Yulia Mamahit di proklamasi. Bagi ibu-ibu atau PKW, silahkan ambil kesempatan untuk mengunjungi ibu ini karena habis sakit atau habis diopname. Mohon ketenangan sebentar, ada pengumuman dari Bapak Persatuan PKP atau kaum Bapak. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Gembala, rekan-rekan PKP. Perihal undangan ibadah PKP klasis. Dengan hormat, sehubungan dengan kegiatan ibadah 3 bulanan PKP klasis Samarinda akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 14 September 2025 jam 17 atau jam 5 sampai selesai tempat Gereja Kibait Mangkupalas. Diharapkan kehadiran seluruh rekan-rekan PKP Gereja Lokal Pos PI dan diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Inilah yang dapat saya sampaikan, dikiranya kita bisa ingat, dan bagi pelayan minggu depan kita lihat nama kita di buletin masing-masing untuk mempersiapkan diri mengambil pelayanan sebagaimana yang disampaikan hambanya tadi, bahwa marilah kita mempergunakan waktu sebaik mungkin. Kita harus bijak mengatur penjadwalan dan kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Disilahkan kita untuk berdiri. Kita akan memberi salam satu di antara yang lain. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Maranatha, Tuhan datang.